Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Tri Pamungkas, RP 106.117.1000032. Ya, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai klasifikasi pelaporan masyarakat Surabaya menggunakan support vector machine ya, atau SVM. Ya, langkah-langkah yang pertama kita melakukan pre-processing data atau cleaning data ya. Nah, untuk itu kita membutuhkan package ya, library, yaitu ada library PM, lalu ada library NLP, library string, Caret, DPLYR, data dasar, atau paralel, XL, Corpus Tool, sama DevTool. Nah, karena ini saya sudah mendapatkan data dan saya tidak melakukan crawling melalui Twitter API ya, sehingga tentu langsung saya panggil saja datanya. Saya namakan data pelaporan, lalu saya membuat Corpus Tool. Setelah saya membuat Corpus Tool, saya mengubah huruf kapital jadi kecil. Ini langkah ini adalah pre-processing data atau cleaning data, hingga nanti kita memperoleh data bersih. Setelah itu saya menghapus URL ya. Setelah menghapus URL, saya menghapus mention. Setelah menghapus mention, saya menghapus hashtag. Setelah menghapus hashtag, saya menghapus tanda baca dari laporan masyarakat Surabaya ini. Lalu saya melakukan membersihkan angka ya yang ada di data teks laporan masyarakat Surabaya. Setelah itu saya melakukan perbaikan ya, kata-kata yang typo atau salah penulisan di sini menggunakan kamus language list. Setelah perbaikan kata-kata yang typo atau penulisan atau salah penulisan, saya melakukan penghapusan kata imbuhan sehingga menjadi kata dasar dengan cara stemming. Saya stemming text ya. Setelah melakukan stemming text ini, lalu saya melakukan penghapusan kata yang tidak penting. Dengan stopwatch. Setelah itu menghapus spasi yang berlebihan. Menghapus spasi yang berlebihan. Di sini setelah kan kita menghapus kata-kata yang tidak penting, tentu ada spasi-spasi yang berlebihan pada teks ya, dokumen teks tadi. Nah, saya lakukan itu data workspace ya, menghapus spasi yang berlebihan. Nah, untuk itu karena dilihat dari hasil workcode ya, dari hasil workcode ada kata-kata kemarin, ada kata-kata yang masih typo atau kata-kata yang tidak penting, sehingga saya melakukan replace sama remove. Nah, di sini saya melakukan replace, ada kata sampah, satu keluarga, sama kali. Nah, sampah ini karena ada kata typo sehingga saya perbaiki. Karena kenapa saya perbaiki kata sampah? Karena ini mencakup laporan masyarakat Surabaya. Nah, di laporan tersebut kata sampah itu menurut saya sangat penting.
Lalu ada kata-kata kartu keluarga. Nah, di sini kata keluarganya dia tidak ada space, sehingga saya benarkan ada space. Nah, setelah itu ada kata-kata yang tidak penting, ya. Sehingga saya lakukan remove, saya hapus. Ada kata salah, beliau, hanya, kita, hati, dan sebagainya ini. Saya hapus. Lalu setelah memperoleh data bersih, ya, saya jadikan dokumen ya dalam bentuk format CSV atau data frame. Setelah mendapatkan data frame, saya simpan bentuk CSV di disk D. Ini kan tadi saya munculkan wujudnya, sehingga ada kata jalan, sampah, dan seterusnya ini. Nah, ada kata KTP, lalu ada kata IKTP, Pemkot. Ini kan bentuknya singkatan. Sebenarnya di dalam kamus R itu atau kata term yang diperoleh sebenarnya tidak ada. Kenapa saya adakan di workbook ini? Menurut saya KTP dan IKTP ini, lalu ada Pemkot, SIM, dan sebagainya ini menurut saya penting. Kenapa? Ini karena menyangkut data ya, data tadi, isi dari data laporan masyarakat Surabaya. Nah, setelah memperoleh workbook tadi, ya, saya melakukan pembobotan dengan 3 metode. Yang pertama saya pakai TF ya, term frekuensi. Nah, dari term frekuensi ini ya didapatkan kemunculan term setiap dokumen. Lalu ada lagi pembobotan secara generik, dan ada pembuatan TF-IDF. Nah, dari pembobotan tadi TF ya, saya bikin matriksnya. Lalu didapatkan frekuensi matriksnya seperti berikut ini. Nah, hingga pada dokumen 1, term kemunculan atau term yang ada di dokumen 1 itu sebanyak 15 kata. Ada di dokumen 2 ini juga term atau kata yang penting itu ada 26 kata, dan seterusnya ini. Lalu berbeda lagi untuk pembobotan binary. Binary ini beda ya tadi, karena dia secara biner. Untuk pada dokumen 1 ya, dia diperoleh term sebanyak 11. Lalu di dokumen 2 ada 12, sehingga berbeda tadi sama TF ya, term frekuensi. Lalu untuk pembobotan secara TF-IDF ini sangat berbeda sekali sama dari kedua itu tadi, karena dia setelah melakukan rumus ya, log logaritma. Nah, ini didapatkan TF-IDF-nya. Untuk pada dokumen 1 ini ya, di dokumen 1 dia pembobotannya sebesar 4,7262 ya, dan seterusnya ini. Nah, setelah membuat matriks atau
pembobotan dengan 3 metode itu, saya lakukan, saya simpan dalam bentuk CSV ya, menggunakan data frame ini ya. Lalu setelah itu saya lihat, saya jadikan satu untuk data klasifikasi nanti. Nah, sebelum untuk klasifikasi, saya melakukan atau mencari bar plot dulu untuk karakteristik term atau jumlah dari barcode tadi ya. Saya panggil untuk bar plot ini. Nah, didapatkan bar plot sebagai berikut ini ya. Nah, bar plot ini saya mengambil frekuensi term yang lebih dari sama dengan 20 ya, atau kemunculan. Sehingga tentu tidak banyak ya. Di sini ada jalan, parkir, rumah, sampah, KTP, daftar, KTP, kartu, keluarga, surat akta. Nah, misalnya ini di jalan. Jadi di semua dokumen ini saya memakai 200 ya, 200 dokumen teks. Nah, di jalan ini, term ini kemunculannya di semua dokumen ada 70 term lebih ya. Setelah itu, nah, yang saya katakan tadi untuk pembobotan saya jadikan data term, untuk data klasifikasi ini sudah saya jadikan satu, sehingga saya panggil saja ya. Nah, setelah itu saya membagi data dalam training set sama test set. Nah, di sini saya melakukan pembagian yaitu 70% ya untuk training set, sisanya 30% untuk test set. Nah, untuk metode SVM ini perlu untuk mengkode ya variabel dependent sebagai faktornya. Nah, tentu di sini saya memakai dependennya atau variabel faktornya itu adalah pada kolom klasifikasi, di mana itu termuat ada keluhan ya, kategori keluhan sama permohonan informasi. Karena di dokumen teks itu berbeda-beda ya, artinya ada keluhan sama permohonan informasi. Setelah itu untuk membuat model SVM training set ini perlu library yaitu E1071 ya. Saya panggil saja. Lalu untuk modelnya, setelah setelah itu, karena ini kenapa ini error, karena untuk ya tadi saya omongkan tadi, untuk mengkode variabel dependent ini harus, untuk metode SVM ini harus ada dependent ya, ada sebagai faktornya. Kalau tidak ada faktornya, dia tidak bisa berjalan untuk modelnya. Nah, berjalan ini. Lalu setelah menghasilkan model SVM ya, untuk training set ini, saya lakukan prediksi hasil training set ini. Kita akan lihat. Nah, ini termuat ini. Ada 140 ya dokumen teksnya. Lalu saya untuk itu saya menampilkan hasil prediksi training set. Jadi saya bandingkan yang dari hasil Gipret tadi sama aktualnya dari training set aslinya. Kita panggil. Nah, tentu sama 140 dokumen teks.
Jika tidak sama untuk confuse metric kita tidak bisa, jadi tidak bisa dijadikan confuse metric karena ini udah sama, sehingga saya panggil saja ya. Nah, untuk nilainya sudah termuat ya di situ. Nah, ini tabel confuse metric. Nah, ini kita bisa peroleh dari sini, itu hasil dari precision, recall, finisher dari sini bisa kita cari dari sini. Nah, tentu kita dapatkan akurasi di sini untuk tes training set, kita dapatkan akurasi sebesar 97,86%. Untuk value-nya cukup bagus, 1 ya. Lalu untuk specificity-nya atau specificity ini atau kata lain itu adalah recall ya. Recall-nya didapatkan 98,57%. Kapanya juga bagus ya, 97,71%. Nah, untuk gasnya positif ya, adalah keluar. Lalu kita buat modelnya juga untuk test set ya. Tadi udah training set, kita dapatkan metric. Setelah itu kita bikin test set. Pasti nanti hasilnya juga berbeda karena ini datanya kan diambil secara random ya. Jadi tentu nanti hasilnya untuk akurasi dan sebagainya nanti berbeda sekali dari training set. Apalagi training set adalah 70% ya, untuk test setnya 30%. Nah, untuk modelnya kita langsung kita panggil aja. Lalu YBRED pertama ya, YBRED 1 ini adalah prediksi hasil test set ya, yang untuk test setnya kita panggil. Nah, ada 60 ya, karena ini 200, 140 nya 70% dari adalah 140, 60% yang sisanya adalah 30%, sehingga untuk YBRED-nya ada 60 dokumen teks. Lalu kita menampilkan hasil prediksi training. Kita dapatkan ini. Nah, kita menampilkan hasil test set ini. Test set ini dari YBRED tadi yang pertama kita bandingkan aktualnya ya, nilai aktual test setnya. Setelah itu kita membuat confuse metric dari test set. Nah, tentu berbeda kan ya tadi. Ya ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Nah, kita dapatkan tabel confuse metric ini. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi, kita bisa mencari nilai recall, precision, finisher. Tentu didapatkan juga untuk akurasinya. Di sini akurasinya 98,33%. Untuk ukurannya tadi sama satu ya, katanya beda. Bisa spesifikasinya berbeda, tadi 98 ya, 98 berapa tadi persen. Nah, ini 100%. Nah, untuk kelasnya sama ya, sama dengan tesnya tadi adalah keluar positif. Nah, setelah mendapatkan confuse metric dari training set sama test set, kita
bisa mencari nilai AUC dari grafik RUC ya. Nah, untuk RUC ini atau AUC kita memerlukan library ya, library Caret sama RUC ya. Nah, untuk nilai AUC dari testset ya, itu didapatkan luas AUC ini 0,9838. Tentu berbeda lagi untuk training set ya, AUC training setnya. Coba kita lihat. Nah, berbeda ya. Nilai AUC-nya sebesar 0,4856 ya. Berbeda sekali. Jadi untuk klasifikasi data pelaporan masyarakat Surabaya ini didapatkan training set sama test set ini untuk fokus-fokusnya yang tadi dijelaskan berbeda cuma tidak signifikan ya perbedaannya ya. Lalu untuk nilai AUC-nya ini cukup signifikan berbeda. Kenapa? Dari test set ternyata hasil luas AUC-nya itu dapatkan 0,98. Kalau untuk nilai training set itu 0,48. Jadi berbeda ya, beda sekali. Ya, cukup sekian mungkin dari tutorial saya mengenai klasifikasi data pelaporan masyarakat Surabaya ya, menggunakan metode SDN. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.